Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, materi saya adalah asesmen on learning. Jadi saya tidak akan terlalu banyak berbicara mengenai teknis karena teknis itu nanti tergantung kepada tools yang Bapak Ibu pakai sesuai dengan kondisi siswa masing-masing. Namun demikian saya akan menyampaikan secara garis besar bagaimana kira-kira pelaksanaan asesmen di masa pandemi ini. Agendanya adalah ya kira-kira apa itu asesmen, lalu mengapa perlu asesmen, lalu bagaimana yang melakukan asesmen ini secara online. Ini penting, kenapa? Karena asesmen merupakan bagian yang tidak terpisah dari pembelajaran. Nah, ini mudah diucapkan, tetapi pelaksanaannya ini cukup sulit karena ya, kita harus betul-betul memperhatikan perkembangan dari siswa. Lalu ada yang mengatakan ini, Pak Popa mengatakan quality of education is mean quality of assessment. Jadi tidak ada pembelajaran yang berkualitas tanpa asesmen yang berkualitas. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa asesmen itu adalah ini something that drives student learning. Jadi bagaimana siswa itu belajar sebenarnya tergantung kepada kepiawaian seorang guru di dalam melaksanakan asesmen. Nah, apakah asesmen itu? Saya kira Bapak Ibu sudah paham semua. Namun ketika saya seringkali bertanya kepada anak-anak mahasiswa baru misalnya gitu ya, coba sih tuliskan satu kata atau frase yang berasosiasi dengan asesmen. Nah, kata-kata yang sering muncul itu adalah ya seperti asesmen itu dilaksanakan untuk menguji pemahaman siswa, lalu untuk mengisi raport, ya, kaitannya selalu dengan tes, lulus tidak lulus seperti itu. Jadi apa yang kebanyakan dipersepsi oleh teman-teman kita, mahasiswa itu biasanya asesmen ini adalah sebagai asesmen of learning. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa asesmen itu sebenarnya berasal dari kata assess, yang bahasa latinnya itu adalah ascidere, yang bermakna to sit beside. Nah, to sit beside ini kira-kira adalah to sit beside student. Jadi siapa yang to sit beside student itu tentunya adalah guru. Kenapa guru harus mendampingi siswa? Nah, ini berarti setiap siswa itu seolah-olah harus dijamin bahwa dia bisa. Oleh karena itu, orang Jepang sering mengatakan bahwa ini hak belajar. Jadi setiap siswa yang kita ajar memiliki hak belajar. Siapapun yang ada di kelas itu, dia harus bisa. Oleh karena itu, siswa harus betul-betul didampingi. Nah, ini adalah salah satu contoh, misalnya ketika siswa itu diberikan tantangan, ada siswa yang sukses, tapi ada juga siswa yang mengalami kendala. Nah, ini adalah guru yang baik itu mendampingi siswa supaya mereka bangkit. Nah, ketika siswa mengalami kendala ini dan kita biarkan, ada pembiaran, maka akan banyak siswa-siswa yang frustasi. Mudah-mudahan anak-anak didik kita tidak ada yang frustasi karena guru-gurunya melaksanakan asesmen dengan baik. Nah, jadi asesmen mungkin secara keseluruhan harus ada keseimbangan antara assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Lalu bagaimana peranan asesmen dalam pembelajaran? Nah, tentu saja dalam belajar itu setiap siswa perlu dibantu untuk mencapai kompetensi yang kompetensi minimal itu harus dicapai oleh siswa. Jadi setiap orang punya kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Misalnya Lionel Messi pinter sepak bola, tapi dia tetap harus bisa matematika minimal, dia harus bisa itu. Kalau enggak nanti dia akan diakali oleh manajernya. Lalu setiap orang memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Jadi bahwa ketika kita mengajar, kita harus menjamin semua siswa itu nanti mencapai apa yang kita inginkan atau kompetensi yang ingin dicapai. Lalu di sini perlulah dilakukan monitoring terhadap perkembangan setiap siswa. Dan yang perlu saya tegaskan bahwa perlu dikembangkan pembelajaran yang melayani semua siswa. Nah, jadi pengalaman saya ketika saya pergi ke Jepang itu dari misalnya 20 orang, kalau ada 1 atau 2 saja siswa yang gagal, nah itu gurunya itu sedih. Nah, ini jadi gurunya betul-betul ini bagaimana, oleh karena itu orang Jepang secara natural dia ingin mencari cara-cara mengajar yang paling baik, sehingga diharapkan
Nah, tidak ada siswa yang ketinggalan. Nah, ini mungkin saya kadang-kadang juga memakai orang-orang di Amerika itu menggunakan no child left behind. Jadi bukan hanya dia itu tidak sekolah, melainkan jangan sampai ada anak di dalam kelas tapi sebenarnya dia tidak belajar. Nah, sekarang ini saya ingin berbagi aja beberapa hal yang bisa dilakukan dalam asesmen online. Nah, saya memodifikasi dari prinsip-prinsip asesmen formatif. Ini yang saya sering gunakan adalah mengikuti Black and William ini, Black and William. Nah, jadi menurut Black and William ini ketika kita ingin mengajar yang di dalamnya itu mengintegrasikan asesmen formatif, maka ada beberapa elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah clear learning goal. Nah, yang kedua adalah rich conversation. Nah, yang ketiga adalah effective and timely feedback. Nah, yang keempat adalah student responsibility of their own learning. Lalu yang terakhir adalah modifying teaching based on the information. Nah, kira-kira kalau kita terapkan Bapak Ibu di dalam pembelajaran online, itu ini misalnya jangan segan-segan Bapak Ibu tuh menyampaikan tujuan pembelajaran, bahkan ini sebelum online dimulai. Jadi kalau misalnya ini saya mau mengajar hari Senin, kadang-kadang hari Sabtu siswa sudah bisa akses, atau Jumat atau Sabtu siswa sudah bisa akses internet, lalu dia sudah tahu hari Senin itu apa yang mau dipelajari. Gitu. Nah, jadi sampingan tujuan pembelajaran sebelum pembelajaran online. Nah, ini contohnya ini, misalnya saya mau mengajarkan tentang muatan listrik. Jadi sebelum pelajaran dimulai, bahkan beberapa hari sebelumnya, saya sudah tahu nanti pertemuan itu akan membahas apa. Nah, saya biasanya juga ini untuk memberikan mereka tanggung jawab belajar, maka saya menyampaikan ini nanti di dalam misalnya pertemuan ini hal-hal ini harus kalian kuasai gitu. Jika tidak maka kalian harus belajar. Lalu yang kedua itu ketika menyampaikan ini tujuan pelajaran itu gunakan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Jadi seringkali misalnya saya banyak melihat teman-teman masih menggunakan kompetensi dasar atau indikator. Ini anak-anak hari ini kompetensi dasarnya ini, indikatornya ini, itu saya kira bahasa yang sulit dipahami oleh siswa. Oleh karena itu kita cari cara yang lebih mudah lah untuk menyampaikan kepada siswa. Misalnya kita mau belajar tentang tekanan udara. Apa sih tekanan udara itu? Benarkah tekanan udara itu ada? Bagaimana tekanan udara itu dapat diukur? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan? Apa manfaatnya tekanan udara? Itu saya kira dengan tujuan itu boleh saja dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jadi mereka lebih mudah menangkap. Nah, lalu sampaikan poin-poin penting yang tadi sudah ini ya. Jadi di dalam ini ketika belajar tentang komputer misalnya itu, ini ya kalian jangan sampai lewat dalam pertemuan ini. Yang harus dipahami adalah misalnya konsep itu apa, gaya normal bidang itu apa, GGC apa. Nah, kalian harus menguasai semuanya. Itu yang pertama, tujuan. Yang kedua ini rich conversation, atau bagaimana kita membuat ini ya kaya percakapan di dalam pembelajaran kita. Ini mudah dilaksanakan ketika offline, tetapi tidak gampang dilaksanakan ketika online. Nah, jadi beberapa pengalaman saya itu adalah meminta siswa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Jadi ini bahkan sebelum pelajaran dimulai kadang-kadang boleh saja kita menggunakan online. Bapak Ibu silakan gunakan apa saja. Kalau saya misalnya menggunakan ini, nah misalnya ada 10 soal, yang ini harus mereka jawab. Soalnya hanya benar salah saja, true false. Nah ini adalah, jadi sebelum saya mengajar saya sudah tahu bahwa, nah ternyata soal nomor 6 ini banyak siswa yang salah. Nah nanti ini bisa kita manfaatkan ketika berdiskusi dengan siswa di kelas, misalnya kalau pembelajaran offline. Jadi sebelum pembelajaran pun kita boleh bertanya kepada siswa. Lalu meminta pendapat siswa melalui jajak pendapatnya. Tadi Prof. Sadun tadi misalnya ada situasi misalnya orang menebang pohon lah. Menurut kamu tuh setuju atau tidak misalnya gitu. Jadi ini interaktif. Jadi siswa jadi merasa terlibat dalam pembelajaran.
Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form atau yang lain. Terus berikutnya adalah memberikan jeda penjelasan. Nah, ini yang sering kadang-kadang ini ya Bapak Ibu, kalau misalnya saya menjelaskan lebih dari 15 menit, apalagi secara online, maka tentu saja ada kejenuhan gitu. Demikian juga dengan siswa. Oleh karena itu, jangan segan-segan Bapak Ibu, ini misalnya setelah kita diskusi sesuatu, Bapak Ibu memberikan penjelasan, itu kita bisa ini minta, kalau saya misalnya ke mahasiswa, coba sih Pak Sendot sudah menjelaskan sesuatu, coba kamu sekarang tulis di WA aja. Di WA, apa yang kamu pahami dari penjelasan Pak Sendot? Nah, tapi ini supaya tidak saling mencontek, mereka harus mengirimkan secara ini pribadi atau apa namanya japri gitu lah, di japri. Nah, jadi di sini mahasiswa juga supaya tidak ini, jangan-jangan kalau kita tidak ada kegiatan seperti ini, ya kita hanya apa berbicara di depan komputer, ternyata mahasiswanya main game. Tapi dengan adanya jeda seperti ini, maka mereka betul-betul terlibat gitu di dalam. Dia harus ini, kalau misalnya Bapak Ibu juga kalau menggunakan apa ya si pejar atau apa gitu, maka kita jadi tahu siapa yang sudah menulis dan siapa yang belum. Lalu ini kalau di dalam pembelajaran offline saya sering menggunakan namanya adalah it's time to teach. Jadi katanya itu orang itu akan paham ketika dia bisa mengajari orang lain. Nah, biasanya it's time to teach itu adalah mereka harus berpasangan berdua-dua saling ngobrol. Jadi ini kita bisa juga ini terapkan di dalam pembelajaran ini. Contoh misalnya ya, ini coba kamu chatting lah dengan temanmu. Coba saling ngobrol yang dipelajari tadi sebenarnya apa. Lalu hasil chattingnya kirimkan ke grup. Atau kalau mau misalnya coba kamu ini teleponan dengan temanmu. It's time to teach, saling menjelaskan. Jadi yang satu menjelaskan, yang satu mendengarkan, ya berikutnya gantian gitu. Lalu hasilnya bisa dikirim ke grup. Nah, itu juga bisa membuat siswanya jadi aktif belajar. Terus sebenarnya ini pembelajaran online juga jangan lupa berikan kesempatan siswa bertanya, karena belajar itu sesuatu yang tidak mudah. Setiap orang memiliki ya gaya belajar dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu memberikan kesempatan bertanya ini supaya mereka ini kadang-kadang ketika kita dijelaskan sesuatu, nah itu tangkapan kita bisa 50% atau bisa 70%, supaya lebih lengkap kadang-kadang bertanya atau bahkan berkomentar ini bisa memantapkan pemahaman kita. Itu yang macam-macam risk conversation. Lalu berikutnya Bapak Ibu bisa nih feedback. Saya kira tadi Prof. Ana sudah menyampaikan ya. Jadi kalau kita mengajar meskipun secara online, Bapak Ibu jangan lupa memberikan tantangan individual pada semua siswa. Dan setelah itu dibahas. Nah, misalnya ya setelah mengajarkan apa, misalnya siswa diberi soal multiple choice tidak apa-apa misalnya gitu. Lalu kirimkan secara japri jawabannya. Nah, setelah itu baru dibahas gitu. Nah, ini misalnya saya menggunakan Google Form. Ketika selesai mengajar ini saya melakukan penilaian itu untuk apa. Nah, ini kita bisa langsung tahu ada ini apa hasilnya. Nah, ini setelah ini ketika hasilnya ini tidak sesuai dengan harapan, maka kita bisa memberikan feedback secara global. Lalu kuis. Nah, ini kalau Bapak Ibu menggunakan LMS Moodle ini juga bisa dilaksanakan dengan ini ya. Contohnya yang menggunakan kuis, tapi kita juga bisa membuat ini. Kalau saya itu mengembangkan melalui PPT, Bapak Ibu ya. Dengan PPT itu bisa seperti ini, misalnya ada soal ya. Lalu soal ini ketika dijawab dia jawab A, maka langsung ada komentarnya ini. Terus dia jawab B, ada komentar lagi, misalnya gitu ya. Ketika dia benar, maka dia akan bisa ke next step, jadi soal yang berikutnya. Nah, ini adalah salah satu upaya kita supaya ini menjamin hak belajar tadi. Nah, jadi mungkin dari pembelajaran yang kita lakukan itu masih ada siswa-siswa yang masih bermasalah. Dengan cara-cara seperti ini kita bisa membantu siswa yang tertinggal tadi. Lalu ini ya self assessment, peer assessment ini saya kira tadi sudah dibahas oleh Prof. Ana. Nah, ini dengan menggunakan LMS kita ini namanya adalah workshop. Ini contohnya, jadi di sini ada penilaian oleh dirinya sendiri, juga ada penilaian oleh dosen dan ada oleh temannya. Nah, ini manfaatnya juga self assessment ini supaya siswa itu
ini tahu, jadi oh ternyata temannya ada yang ngerjakan itu bagus, jadi ini mungkin bisa memotivasi. Lalu yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Ana, ada diagnostik assessment dan tindak lanjut. Nah ini baru bisa, ini salah satu yang bisa dilakukan. Kalau saya itu menggunakan namanya isomorphic, jadi isomorphic item. Jadi kita bisa hanya menggunakan apa ya, PowerPoint. Nanti misalnya nih siswa ini ketika ada soal nomor 1, dia jawab. Terus dia masuk ke soal nomor 2. Terus dia jawab lagi, nah, jadi tidak dibahas. Nah, tapi nanti setelah 3 soal ini, nanti akan muncul, kalian belum menguasai. Jadi salah satu dari jawaban tadi masih salah. Dia harus belajar lagi dan mengulang ini. Nah, syukur kalau di PowerPoint berikutnya ini ada penjelasan-penjelasan yang membantu mereka. Nah, setelah itu, setelah selesai dia ini. Baru kalau dia itu sudah menuntaskan ketiga-tiganya ini benar, baru dia bisa ke next step. Nah, ini juga bisa dikembangkan, mahasiswa saya mengembangkan seperti ini menjadi sebuah game. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan. Ya, kebenaran hanya milik Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.